Selamat pagi semuanya. Oke, terakhir pembelajaran kita mengenai simple present tense. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai present continuous tense. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh ke pembahasan rumus, saya sudah yakin kalian sudah pahami betul kemarin pembelajaran kita mengenai simple present tense, yaitu penggunaan kalimat dalam keadaan sehari-hari. Contohnya misalnya, saya membantu ibu setiap hari. Itu contoh kalimat sederhananya. Jadi dia bahasa Inggrisnya saya membantu ibu setiap hari. I help mother every day. Seperti itu. Itu contoh yang simple present tense. Lalu kalau misalnya ke present continuous tense itu bagaimana, Pak? Bagaimana, Sir? Nah, di sini kamu bisa lihat di buku kamu sendiri juga ada di halaman 15 mengenai present continuous tense. Di situ dijelaskan, ada di situ definisinya. Present continuous tense talks about something that is happening right now. Itu artinya apa? Artinya adalah present continuous tense itu digunakan untuk sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Oke. Jadi beda dengan yang simple present tense itu yang sehari-hari, sementara yang present continuous itu yang sedang terjadi saat ini. Oke. Nah, contoh keadaannya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya saya pergi begini, saya makan setiap hari. Nah, itu yang simple present tense. Kemudian kalau yang present continuous, saya sedang makan. Itu berbeda ya. Saya makan setiap hari dengan saya sedang makan. Nah, bahasa Inggris juga beda. Saya makan setiap hari, I eat every day. Sementara kalau saya sedang makan, jadinya dia I am eating right now. Oke, itu dia perbedaannya. Jadi yang simple present tense itu sehari-hari, sementara yang present continuous tense itu untuk yang sedang terjadi. Oke. Nah, di situ juga ada sebuah gambar ya. Di situ ada di sini ini dia ada past. Lalu di sini dia ada future. Lalu di sini ada now ya. Now. Nah, bedanya gimana kalau dia yang present continuous, kita berada di yang ini ya, yang now. Oke, jadi antara past dan future, now, sekarang. Contohnya tadi persis seperti yang kita contohkan, I am eating now. Saya sedang makan sekarang. Oke. Nah, jadi dia kalau misalnya kita rubah ke, ada 3 jenis kalimat ya. Jenis kalimat afirmatif atau positif, negatif, dan kemudian bentuk pertanyaannya atau interrogatif. Kamu boleh lihat contoh-contohnya di sini. Contoh rumus-rumusnya yaitu di sini ada contoh yang misalnya afirmatif, ada juga contoh yang negatif, dan juga ada yang contoh yang question form, bentuk pertanyaan. Nah, bagi kalian yang suka menggunakan rumus dalam pembelajaran bahasa Inggris juga bisa dilihat di situ. Yang pertama dia kalau untuk afirmatifnya dia ada subjek, kemudian kamu gunakan be atau biasa juga orang sebut dengan to be atau kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu dalam present continuous tense ini ada 3, yaitu am, is, dan are. Ya, saya juga yakin Anda sudah pahami penggunaan dari masing-masing itu. Seperti contoh am di sini dia hanya digunakan untuk I, kemudian is untuk yang subjek he, she, it. Lalu yang terakhir kita punya are, ini digunakan untuk yang we, you, they. Oke, saya rasa tidak perlu terlalu lebar, terlalu panjang di sini. Oke. Lalu kemudian di sini kamu punya verb plus ing. Nah, ini yang baru. Ini yang baru. Kalau misalnya di simple present tense kamu juga belajar pakai verb, verbnya ditambahin s atau is. Nah, pada present continuous tense kita tidak menggunakan metode seperti itu. Kita tidak menggunakan cara seperti itu. Melainkan kita menambahkan ing di akhir dari kata kerjanya. Sebagai contoh, kata kerja kalau bahasa Indonesia misalnya membaca, bahasa Inggrisnya itu read. Nah, kalau di present continuous read-nya harus ditambahin ing di belakang. Di belakang ya, bukan di depan. Jadi read itu plus ing jadinya reading. Sama juga seperti misalnya bekerja atau work, dia jadinya working. Oke, kalau misalnya mencuci, wash, ditambahin jadinya washing, dan seterusnya. Lalu bagaimana menggabungkannya? Tinggal gabungin aja. Misal kamu mau buat kalimat menggunakan subjek nama orang ya. Misal namanya siapa? Andi.
Andi sedang masak nasi misalnya. Andi sedang masak nasi. Nah, jadi kata sedang itu sangat harus ya dalam penggunaan present continuous tense. Karena dia menandakan sedang terjadi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita wajib menggunakan is MR-nya, to be-nya begitu ya. Andi sedang memasak nasi. Nah, bahasa Inggrisnya adalah kalau misalnya kamu di present tense dia nggak pakai ing, itu jadinya Andi cooks rice gitu ya. Andi cooks rice. Itu artinya jadinya Andi masak nasi gitu. Tapi nggak tahu kapan. Bisa aja tiap hari, tapi nggak sedang terjadi gitu kan. Nah, kalau Andi sedang memasak nasi, Andi, maka kita pakai to be apa? Kalau Andi itu dia jadinya he ya. Andi is, cooknya tambah ing, cooking rice. Jadi Andi is cooking rice. Nah, kalau tadi di bahasa Indonesia itu dia identik present continuous itu menggunakan kata sedang, sementara dalam bahasa Inggris dia identik juga penggunaan kata now, yaitu artinya sekarang. Andi sedang masak nasi sekarang. Andi is cooking rice now, atau right now juga supaya dia lebih tepat sekarang, saat ini begitu. Lalu contoh lain misalnya, Elsa sedang bermain gitar. Elsa is playing guitar, bisa ya. Kemudian contoh lain, kami sedang belajar bahasa Inggris. Kalau kami to be-nya adalah are ya, kami itu we. We are belajar learning English. Sekarang, right now. We are learning English right now. Oke? Nah, kalau kita rubah ke bentuk negatif bagaimana? Nah, ini dia gampangnya. Kalau present continuous tense agak sedikit lebih gampang bahkan dibandingkan dengan simple present tense. Sedikit lebih gampang dibandingkan simple present tense. Intinya dia lebih gampang. Gampangnya di mana sih? Kalau kita rubah ke bentuk negatif, kita cukup tambahkan not tanpa ada perubahan apapun. Notnya itu di mana? Setelah to be-nya, setelah be-nya, setelah am, is, are-nya. Tinggal tambahin not aja. Nah, seperti yang di sini kan, kalau bisa lihat di sini hanya tinggal ditambahin not-nya saja ya. Di sini ya. Tinggal tambahin not. Jadi subject, kemudian to be, kemudian tambahin not, lalu kata kerja plus ing gitu. Jadi kalau tadi Andi sedang memasak nasi, Andi is cooking rice, kita rubah ke bentuk negatif, Andi is not cooking rice, seperti itu. Oke? Seperti contoh di sini juga, I am reading, lalu kemudian ke bentuk negatifnya I am not reading misalnya, kalau reading. Kalau misalnya yang di sini he is working, jadinya he is not working begitu. Oke, kalau we are washing, kami sedang mencuci, atau washing juga bisa mandi ya. We are washing. Jadi kalau kami tidak sedang mandi, we are not washing. Cukup tambahin not setelah to be-nya. Tapi nggak setelah to be, jangan sebelum. Kalau sebelum gimana? Sudah pasti salah. Salah banget gitu ya. Jadi jangan sebelum to be, harus setelah to be gitu. Lalu kemudian kalau bentuk pertanyaan bagaimana? Nah, ini juga gampang. Kamu tinggal pindahkan to be-nya ini, to be yang ini, dipindahin ke depan sini. Oke, seperti contoh di sini, question form ini ya. Be-nya jadi di depan subjek, subjeknya setelah to be. Oke, jadi kalau yang misalnya kalimat positifnya, kalimat afirmatifnya itu I am working, ya. I am working. Nah, jadinya dia am I working. Dibalik. Oke. Nah, misal saya kasih nomor di sini. Ini subjek ini nomor 1. Be itu nomor 2. Lalu kemudian verb plus ing itu nomor 3. Nah, pada kalimat pertanyaan kita balik gitu kan. Nah, satunya ini jadinya di sini. Sini. Jadi duanya itu di sini. Baru yang sini. Itu urutannya. Oke, urutannya begitu. Oke, ternyata nggak bisa. Ini saya baru belajar juga aplikasi ini. Karena kemarin saya coba-coba pakai Zoom, ternyata banyak banget gangguannya. Gangguannya salah satunya adalah mahasiswa tidak punya koneksi internet yang stabil. Jadinya ya ribet kan, susah kan. Ada yang bisa dengar ketika saya ngomong, ada yang nggak bisa. Kan nggak mungkin saya live-nya satu hari itu 10 kali. Cuma gara-gara itu. Jadi saya buat seperti ini supaya saya posting ke YouTube. Kamu bisa nonton kapan saja. Ya kalau bisa sih waktu jam pelajaran kita gitu ya. Oke, next. Kemudian, ini tadi ya contoh-contoh rumusnya ya. Nah, untuk rumus-rumus ini, kalau Anda masih punya pertanyaan yang Anda tidak paham tentang ini, Anda butuh jawaban dari saya, Anda butuh
Anda punya komentar, Anda punya pertanyaan, Anda butuh feedback dari saya rasa Anda boleh tanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp ya. Saya rasa Anda punya nomor WhatsApp saya pastinya. Atau boleh minta dari Komtingnya. Komtingnya sudah pasti punya nomor WhatsApp saya. Boleh tanya secara pribadi. Pak, saya nggak ngerti yang buat pertanyaannya itu, buat pertanyaan dalam bentuk present continuous tense, boleh tanya langsung ke saya. Oke? Tapi saya rasa sudah cukup jelas ya. Oke. Jadi kita bergerak ke halaman berikutnya. Di halaman 16, di sini kita punya general vocabulary. Vocabulary itu kosakata, general itu umum. Kosakata umum gitu ya. I believe these vocabularies are new for you. Jadi saya yakin ini kosakata yang baru buatmu. Maybe some of them, mungkin beberapa dari mereka ya. Not all, nggak semua. Like seperti contohnya itu to read ya. Read itu saya rasa semua orang tahu. Read, membaca, baca. Saya rasa semua orang tahu. But some of them must be new for you. Tapi yang lainnya itu saya yakin baru buat kamu. Nah, di sini kau pakai to semua, Pak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kata dasar untuk kata kerja, biasanya kita tambahkan to. Ya, sebelum kata kerjanya. Misal read, kalau kita mau belajar kosakatanya saja tanpa kita buat ke dalam kalimat, kita selalu tambahkan to. Jadinya to read. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu dia adalah infinitive, ya. Atau bisa juga dibilang kata kerja dasar, gitu ya. Kata kerja dasar, the basic verb. So you use infinitive. Jadi kamu gunakan infinitive. To read, to cook, to see, to sing, to apa lagi? Banyak untuk semua jenis kata kerja. Tapi hanya untuk kata kerja saja. To di sini artinya bukan kepada ya, atau untuk, bukan ya. Misal to you, kepada kamu, bukan. Tapi untuk yang kata kerjanya gitu ya. Boleh juga to itu kepada, tapi dilihat konteks kalimatnya. Nah, untuk konteks kata di sini, untuk konteks vocabulary di sini kita bahas kata kerja. To itu sebenarnya hanya mengindikasikan bahwasannya dia itu adalah kata kerja, kata dasar gitu ya. Belum dirubah ke bentuk misalnya kata kerja bentuk kedua atau past tense, kata kerja bentuk ketiga atau past participle, atau kata kerja yang bentuk verb ing. Jadi kalau kata kerja sudah dirubah ke bentuk itu, nggak boleh lagi pakai to. Nggak perlu gitu ya, nggak penting to-nya lagi. Hanya untuk kata dasarnya saja. Jadi situ hampir sebenarnya tidak ada artinya, hanya untuk mengindikasikan bahwasanya dia itu kata kerja dasar. Itu fungsi to di yang kotak ini tadi ya, yang box itu. So, in the first example, di contoh yang pertama, we have the word to owe atau owe. Owe itu apa artinya, Pak? Artinya adalah memiliki. Oke, jadi pertama saya jelaskan tentang artinya dulu ya. Lie itu adalah berbohong. Itu berbohong juga kata kerja. Owe itu memiliki juga kata kerja. Kemudian live itu tinggal. Kemudian tell itu memberitahukan, menceritakan, boleh ya. Wear itu memakai atau mengenakan. Work itu bekerja. Whisper itu adalah berbisik. Happen, terjadi. Prepare, bersiap-siap. Ya. Bersiap-siap, ya. Prepare, bersiap-siap. Testify, bersaksi. Read, membaca. Live, tinggal. Nah, tadi live yang ini tinggal, Pak. Live yang satu lagi juga tinggal. Bedanya apa? Live yang ini tinggal, live yang ini juga tinggal. Bedanya apa? Beda konteksnya. Gitu ya. Live misal contohnya, di mana kamu tinggal? Bahasa Inggrisnya adalah where do you live? Gitu ya. Live-nya yang ini. Yang ini, live-nya. Tinggal. Di manakah kamu tinggal? Where do you live? Gitu kan. Nah, jadi kalau yang live satu lagi, ya saya buat di sini. Contohnya, where do you live? Nah, itu live ya, live yang L-I-V-E. Kemudian yang live satu lagi, dia bukan tinggal tapi lebih kepada meninggalkan gitu ya, meninggalkan. Contoh. Contohnya adalah she leaves me. Sorry. She leaves me. Full. Artinya dia meninggalkan saya ya. Dia meninggalkan saya. Leaves, meninggalkan. Oke. Atau kalau misalnya kita rubah, kalau contoh yang present continuous lah Pak, kita belajar present continuous ya kan. Jadi oke, contoh. Live. I am
living here. Artinya adalah saya tinggal di sini ya. Atau I live here juga bisa. I am living here. Saya sedang tinggal di sini juga bisa. Nah, kemudian kalau yang live yang satu lagi, I am leaving you. Saya akan meninggalkanmu. Jadi kalau dalam penggunaan lainnya untuk yang present continuous tense, jadi ada dua fungsi. Satu yang fungsi utamanya adalah menceritakan kejadian yang sedang terjadi. Nah, fungsi lainnya juga ada. Fungsi lainnya yaitu menceritakan atau mengungkapkan kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat. Juga bisa digunakan dalam waktu dekat. Seperti simple future gitu ya. Hanya saja karena Anda belum belajar ke situ, saya mungkin gak akan singgung ke situ. Jadi kita hanya bahas yang sedang terjadi saja. Ini untuk membedakan siapa beda tadi live dengan live. Live yang tinggal dengan live yang meninggalkan. Beda. Oke? Nah, jadi untuk pengucapannya, Anda juga harus bisa mengucapkan. Jangan cuma tahu artinya saja. Anda juga harus tahu bagaimana mengucapkannya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Oke. Untuk kalimat yang pertama, untuk pengucapan pertama kita singkirkan dulu to-nya. Jadi saya akan langsung ke katanya saja. Misal yang to oh, saya nggak akan baca to-nya, langsung oh gitu ya. Kamu ikuti dari sana. Oh, oh, lie, lie, leave, leave, tell, tell, where, work, work, whisper, whisper, happen, happen, prepare, prepare, testify, testify, read, read, leave, leave. Okay. So that's all. Itu dia. That's how you read it. That's how you pronounce it. Begitulah cara kamu membacanya, begitulah cara kamu mengucapkannya. Jadi saya nggak ada bedanya leave yang satu dengan leave yang kedua. Jadi kalau dari segi pengucapan hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Kalau kamu memang benar-benar seorang yang jurusan bahasa Inggris, mungkin saya harus ya memberitahukan kamu, harus kasih tahu kamu bedanya itu di mana dalam pengucapannya, karena bahasa Inggris itu juga memiliki aksara tersendiri dalam pengucapan gitu ya. Tapi karena kamu bukanlah jurusan bahasa Inggris murni, kamu kan jurusan bahasa Inggris, jurusan hukum gitu ya, yang belajar bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu sedetail itu ya, nanti kamu jadinya kemana-mana belajarnya, jadi makin pusing, makin malas belajar jadinya kan. Nah, jadi kita yang simpelnya aja. Leave yang pertama dengan leave yang kedua, yang ini dengan yang ini, itu hampir sama. Samakan aja juga nggak apa-apa. Orang pasti bisa bedakan kamu mengucapkan leave yang pertama atau yang kedua dalam menggunakan kalimat tertentu. Ya. Nggak mungkin kan, misal, I live in Kisaran. Saya meninggalkan Kisaran, nggak mungkin. Ya, itu beda. Saya tinggal di Kisaran. I live in Kisaran, karena ada in-nya. Orang sudah pasti bisa bedakan. She leaves me, nggak mungkin. Dia tinggal di saya, kan nggak mungkin. Tapi dia tinggalkan saya, dia meninggalkan saya. Jadi tergantung konteks kalimatnya, orang sudah pasti pahami. Jadi nggak usah terlalu pusing tentang hal itu. Nah, berhubung kamu punya kosakata baru, supaya kamu lebih cepat menguasainya, lebih cepat hafalnya daripada saya suruh hafal berarti kan, tapi nggak bisa gunakan. Nah, saya mau kamu buat masing-masing kosakata yang baru ini ke dalam sebuah kalimat gitu ya. Jadi satu kata, satu kalimat. Contoh misalnya, contoh pertama, to O itu tadi ya. Jadi itu to O kalau dibikin ke kalimat boleh pakai to-nya, boleh juga enggak, tapi seringnya sih tidak ya. Buat kalimatnya dalam bentuk present continuous tense gitu ya. Misal, Andika sedang berbohong. Andika sedang berbohong. Jadi Andika itu subjeknya. Andika sedang berbohong. Berbohong tadi apa? Lie ya, lie.
karena kita pakai present continuous tense, lainnya harus tambahin ing. Jadinya gimana? Lying. Gitu. Jadinya gimana? Lying. Cuman tambahin gitu aja iya. Cuman tambahin ing gitu aja. Jadinya lying. Beda, Pak. Kok enggak gini? Kok enggak liang? Nah, itu beda. Beda ya. Yang ini salah. Jadi dia salah. Yang benar itu yang ini. Oke. Yang lain yang ini ya. Ini benar. Oke, lain. Kok berubah dia, Pak? Memang berubah dia. Kok bisa berubah? Emang gitu peraturannya. Jangan ditanya lagi. Emang begitulah peraturannya. Nah, kalau contoh yang lain berubah juga. Ada juga yang berubah, ada yang tidak. Contoh misalnya live yang ini tadi ya, live. Live yang itu tadi dia jadinya berubahnya jadi bukan living. Itu salah ya. Salah. Jadinya dia adalah living. Gitu ya. Lalu apa lagi yang berubah? Misal udah itu aja. Yang lainnya itu sama. Yang lainnya itu tinggal tambah ing aja. Oke, contoh yang tell. Tell itu jadinya telling. Oke. Kembali ke contoh tadi. Andika sedang berbohong. Andika sedang berbohong. Andika dia jadinya adalah dia subjeknya itu penggantinya itu he ya karena dia laki-laki. Andika sedang berbohong. Berbohong lie tambahin lie. Jadinya Andika tubuhnya adalah is. Andika is lying ya. Jadinya dia Andika is lying. Contoh lain misalnya, contoh lain. Ibu saya sedang memasak. Nah, kosong masak. Ibu saya sedang menyiapkan makan malam. Nah, jawabannya gimana, Pak? Jawabannya begini. Ibu saya bahasa Inggrisnya adalah my mother. Nah, my mother ini to be-nya apa ya? My mother ini to be-nya apa ya? Sekarang gini, my mother itu dia masuk ke I, ke you, ke we, ke they, ke he, ke she atau ke it. Nah, dia masuknya ke she ya, karena my mother itu adalah seorang wanita. Maka dia she satu ya. Jadi to be-nya itu kalau untuk she itu adalah is ya. My mother is. Oke, menyiapkan tadi bahasa Inggrisnya adalah prepare ya. Preparing, nah, jadi begitu. Preparing, my mother is preparing. Makan malam bahasa Inggrisnya adalah dinner. Oke, jadi makan pagi sarapan itu bahasa Inggrisnya breakfast, makan siang itu bahasa Inggrisnya lunch, makan malam itu bahasa Inggrisnya dinner, gitu ya. Jadi my mother is preparing dinner. Gitu ya. Oke. Lalu contoh lain bagaimana? Coba kamu buat sendiri. Oke, coba kamu buat sendiri di rumah kamu atau kamu sekarang ada di mana, di kos atau di mana gitu ya. Kamu buat masing-masing kata itu sebuah kalimat. Oh, memiliki kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? Mikir. Coba pakai kemampuan otaknya itu buat berpikir. Bukan hanya buat main game, buat mikirin cowok, buat mikirin pacar. Jadi coba buat berpikir dulu. Oke? Nah, kemudian itu dikumpul, Pak. Iya. Jadi nanti kamu ketik atau bagi yang tidak punya laptop ya, buat yang tidak punya laptop, coba kamu tuliskan di kertas. Oke, di kertas jawaban kamu itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 times 3, 4 kali 3 itu 12, ada 12. Jadi dia jadi 12 kalimat ya, 12 kalimat. Nah, kamu tuliskan dalam sebuah kertas, dalam buku kamu. Kalau misalnya kamu nggak punya laptop, lalu kamu foto, lalu kamu kirim ke saya lewat email boleh, WhatsApp juga boleh, atau dari Hangout juga boleh. Oke, so that's it, itu dia. Lalu kemudian nanti saya cek itu. Oke, jadi jangan anggap saya nggak cek, saya pasti cek itu.
Kemudian di bawah sini dia ada latihan ya, exercises, latihan. Nah, ini saya sudah cek tadi latihan-latihan ini saya menurut saya kurang apa ya? Kurang pas gitu dengan pembelajaran kita present continuous tense. Mungkin bukunya karena belum sempurna ya. Enggak apa-apa. Jadi kita jawab sama-sama aja yang ini. Number one, he is blank 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 the boy. Kira-kira apa kita kasih? Udah pasti kata kerja ya. Kira-kira he is blank blank the boy. Kira-kira apa isiannya? Dia sedang jadi anak laki-laki itu. Kira-kira apa? Atau mungkin reading, dia sedang membacakan anak laki-laki. Dia sedang membaca anak laki-laki itu. Enggak mungkin ya. Lalu kalau misalnya saya rasa leave ya. He's leaving the boy. Dia meninggalkan anak itu. Dia sedang meninggalkan anak itu atau dia akan meninggalkan anak itu juga bisa. Oke. Okay? Number two, ya ini yang gak cocok. Harusnya kamu di sini mengerjakan yang berkaitan dengan kosakata kata kerja ya. Kira-kira apa nih? The blah 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 is preparing for trial. Kira-kira boleh juga diisi prosecutor, boleh diisi judge ya, terserah. Lalu kemudian number three, the judge is blah 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 his opinion. Hakim itu sedang titik pendapatnya. Kira-kira apa? The judge is telling, saya rasa telling ya. The judge is telling his opinion. Hakim itu sedang memberitahukan pendapatnya gitu ya. Lalu kemudian number 4 ya. The witness is blank blank today. Kira apa? The witness is blank blank today. Nah, witness itu biasanya ngapain gitu di pengadilan? Udah pasti bersaksi. Bersaksi itu bahasa Inggrisnya adalah nah yang ini ya. Testify ya. Testify. Jadi saksi itu sudah pasti bersaksi. Nah, kira-kira apa isinya? The witness is testifying ya, tetap tambah ing ya. The witness is testifying today. Ya. Saksi itu akan bersaksi hari ini atau sedang bersaksi hari ini, akan lebih tepat ya. And then number 5, it is a blank 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 to run a red light. Nah ini nggak nyambung juga ini dengan pembelajaran kita. Jadi we skip that, oke? Okay? Kita lewatkan saja yang itu. We move to part 2, kita ke bagian kedua. Here we have, di sini kita punya write 5 sentences using the new vocabulary words. Nah, we skip this. Kita lewatkan yang ini because I have already asked you to write sentences by using the new vocabulary words. Karena saya tadi sudah suruh kamu kan buat kalimat menggunakan kosakata yang baru tadi itu yang ini tadi kan. Jadi nggak usah lagi. Bagian 2 juga nggak usah lagi. Okay, so we move to part 3. Kita ke bagian 3. Here, write 5 sentences using the present continuous tense. Nah, ini juga write 5 sentences using the present continuous tense. Bagian 3 juga nggak usah lagi. Udah masuk bagian yang saya tanyakan tadi ya, yang saya suruh tadi ya. To part 4, ke bagian 4. Change the following sentences into questions. Ubah kalimat-kalimat di bawah ini, berikut ini, ke dalam bentuk pertanyaan. Nah, this, you must do it. Yang ini kamu harus kerjakan. We have an example there already. Kita di sana sudah punya sebuah contoh ya. The example is A, he is running away from the police. Contohnya adalah bagian A, he is running away from the police. Dia sedang, run away itu adalah kabur, bukan run away, lari, menjauh, enggak ya. Run away itu dia satu definisi yaitu kabur ya. Nah, kemudian kalau di bentuk present continuous tense dia yang ditambah ing itu run-nya bukan away-nya ya. Jadi bukan run awaying, enggak, itu salah. Running away. Nah, jadi dia he is running away from the police. Artinya adalah dia sedang kabur dari polisi. Nah, kalau kita ubah ke bentuk pertanyaan seperti saya bilang tadi pertama itu gampang banget sebenarnya. Kamu tinggal pindahin to be-nya ke depan. Nah, sama juga seperti ini kan? To be-nya dipindahin ke depan. Jadinya is he running away from the police? Is he running away from the police? Gitu kan? Apakah dia sedang kabur dari polisi? Oke. Okay. Nah, contoh berikutnya saya kasih tahu yang ini bagian B. They are studying law. Artinya apa? Mereka sedang belajar hukum. Mereka sedang belajar ilmu hukum bisa juga ya. Nah, ubah aja B-nya ke depan. Are they studying law? Tambah tanda tanya. Selesai. Gampang. Oke, itulah contoh untuk yang questions-nya. Ini kamu kerjain juga.
Oke, kemudian kamu kirim ke saya. Oh, diketik lebih enak sih sebenarnya ya, tinggal kirim lewat mail, lebih gampang juga downloadnya. Nah, kalau misalnya kamu tulis tangan, kamu foto, ribetnya di mana? Satu, paket data kamu akan lebih cepat habis karena biasanya ukuran gambar itu lebih besar daripada file Word, udah pasti. Jadi paket data kamu lebih cepat habis. Biasanya kalau file Word itu paling dia 100 kilobyte gitu ya, atau bisa saja lebih kecil gitu ya, atau lebih besar, yang pasti nggak sampai 1 mega. Nggak mungkin sampai 1 mega, saya jamin itu kalau misalnya file Word. Nah, kalau misalnya gambar yang kamu upload, misal dari WhatsApp kamu upload untuk ngelaporin ke saya, atau dari Hangout, atau misalnya dari email juga kamu kirimnya, itu minimal dia ukuran gambarnya itu pasti 1 mega, udah pasti besar. Jadi lebih boros di paket gitu kan. Jadi kalau misalnya punya laptop, lebih bagus dari laptop aja ketik gitu kan, baru kirim ke saya. Jangan malas ngetik. Kamu sebagai mahasiswa harus sudah update tentang hal-hal seperti itu. Jadi nggak lagi melulu tulis tangan. Oke, bagian 5 di sini, turn the following sentences into negatives. Ubah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bentuk negatif. Kamu disuruh mengubah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bentuk negatif. Nah, susah nggak? Saya rasa nggak. Kenapa? Tinggal nambahin not. Tinggal kamu tambahkan not. Di contoh pertama dia kasih tahu, he is kidnapping the boy. What is kidnap? Kata dasar sudah pasti kidnap ya. Kidnap itu adalah menculik. Menculik. Kalau menculik itu udah pasti makhluk hidup, menculik orang, menculik. Biasanya menculik anak gitu ya, menculik hati nggak mungkin. Oke, he is kidnapping the boy ya. Dia sedang menculik anak itu, atau kalau bahasa kita orang Indonesia sudah pasti lebih masuk akal gitu ya, nggak mungkin dia sedang menculik anak itu. Dia akan menculik anak itu lebih masuk akal. Nah, kalau misalnya kita rubah ke bentuk negatif, tinggal tambahin not setelah is. Jadinya he is not kidnapping the boy. He is not kidnapping the boy. Artinya adalah dia tidak akan menculik anak itu, atau dia tidak sedang menculik anak itu. Coba kamu kerjakan sisanya, B, C, D, E itu, oke. Sama juga ya, kalau bisa sekali kirim aja. Gitu. Oke, so that's it, itu dia. Kemudian here we have reading. Di sini kita punya reading ya. Di halaman berikutnya itu kita ada reading, belum halaman berikutnya di bawahnya ya. Burglary trial, oke. So I read this, ya. I will read this. Saya akan baca ini. You listen at home. Kamu dengar di rumah, atau boleh juga coba ikuti saya membacanya. Up to you, oke. I will read slowly. Saya akan baca perlahan. Ya. The first witness is testifying. He is telling the 3 judges that a man wearing a black headscarf was at the scene of the crime. Hamid is shouting, "It was not me. I don't have a black headscarf." The witness is lying. The judge is saying, "Be quiet." The second witness is telling the judges that the dead man owes Hamid money. Hamid is getting out of his seat and banging his fist on the table. The judges are whispering. One judge is not happy. He is telling Hamid to leave the court. Okay. So now the meaning. Jadi sekarang artinya, the first witness is testifying. Saksi pertama sedang bersaksi. He is telling the 3 judges that a man wearing a black headscarf was at the scene of the crime. Dia memberitahukan ketiga hakim bahwa seorang pria yang mengenakan ikat kepala hitam berada di TKP. Hamid is shouting. Hamid berteriak. It was not me. Itu bukan saya. I don't have a black headscarf. Saya tidak punya ikat kepala hitam.
The witness is lying. Saksi itu berbohong. Saksi itu sedang berbohong. The judge is saying. Hakim berkata, be quiet. Harap tenang. The second witness is telling the judges that the dead man owes Hamid money. Saksi kedua memberitahukan hakim-hakim itu bahwa pria yang mati itu berhutang uang kepada Hamid. Jadi owes di sini bisa juga digunakan sebagai arti dalam artian hutang ya. Misal contoh lain misalnya Okay, here we go again. The second witness is telling the judges that the dead man owes Hamid money. Tadi saya sudah artikan. Hamid is getting out of his seat and banging his fist on the table. Jadi Hamid keluar. Hamid keluar atau bangkit dari tempat duduknya and banging his fist dan memukul meja atau meninju ke meja atau memukul meja lebih simpelnya. The judges are whispering. Para hakim berbisik-bisik. One judge is not happy. Salah satu hakim tidak senang. He is telling Hamid to leave the court. Dia meminta Hamid untuk meninggalkan ruang sidang. So that's about the text. Itu mengenai teksnya. Let's see the next page. I believe we will have exercises, of course, yeah. As usual, saya yakin ada latihan seperti biasanya. Okay, here, questions for understanding, pertanyaan untuk dipahami. Does the dead man owe Hamid money? Are the judges whispering? What does the judge tell Hamid? Okay, so you're going to answer the questions ya. Jadi kamu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Okay, questions for understanding and also questions for discussion ya. Both. Ya, keduanya ini questions for understanding and question for discussion. Pertama dan juga yang kedua tadi ya. Yang pertama dibilang kok masukin ke 8. Okay, so that's it. You do it ya, kamu tolong kerjakan itu and then you give me the report lalu kemudian kamu sampaikan kepada saya ulasannya, laporannya. Okay. Okay, I think that's all. About the writing, I think you don't need to answer this one. Okay, ini nggak usah. Because you have already plenty homework there, karena kamu sudah cukup banyak punya pekerjaan rumah di situ. Jadi kamu tolong kerjakan saja. You may answer it now after this video ends, or you may answer it later. But kamu boleh jawab sekarang setelah video ini berakhir, atau menjawab itu nanti setelah kapan kamu inginkan. But make sure you don't forget to report it to me. Tapi pastikan kamu nggak lupa untuk kirim ke saya, untuk laporkan ke saya before Thursday, sebelum Kamis. This Thursday ya, Kamis ini ya. So now is 4th of May ya. Sekarang ini tanggal 4, Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sebelum Kamis. Berarti dia 4, 5, 6, 7. Sebelum tanggal 7. Tanggal 6 harus sudah paling lama masuk. Okay, so that's it. That's it for today. Thank you for your coming. Thank you for your attention. Thank you for you giving your time to watch this video as your lesson. Terima kasih untuk semuanya, untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini sebagai pembelajaran kita. And stay safe, yeah. Stay blessed. That's all for today. Thank you.